Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Sabilillah. Nah, ini dia. Laskar Sabilillah yang dibentuk oleh Gus Abbas Buntet. Kemarin jelas ada satu oknum orang luar Jawa itu yang berkata-kata soal Sabilillah. Dia salahnya di mana? Dia itu tidak melihat dirinya sendiri itu seperti apa. Gus Abbas Buntet itu memerangi opini intoleran itu sudah lama. Dia salah satu tokoh yang sudah lama, yang sangat-sangat memerangi opini, pemikiran intoleran radikalisme di Indonesia. Sudah dia lakukan jauh hari gitu loh. Kalau yang satu itu, yang awalnya saya juga sangat inilah gitu loh. Tapi setelah kemari-kemari kok begitu ya orangnya ternyata. Dia tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Dibandingkan perjuangan Gus Abbas meminimalisir intoleran. Jauh gitu loh. Jadi kalau dia berbicara laskar keluarga atau apa ya terserah menurut dia gitu loh. Yang jelas keluarga apa? Keluarga besar orang-orang yang cinta NKRI dan sejarah yang tidak mau diubah. Begitu. Kalau misalkan Laskar Sabilillah dibentuk, mau besar itu sebenarnya mudah. Deketin aja penguasa. Deketin aja orang-orang yang punya kekuatan-kekuatan dalam struktur negara ini. Itu mudah. Bagi orang Buntet itu mudah. Seperti organisasi pemuda Pancasila. Lindu Aji, tahu Lindu Aji kan? Itu kenapa kok mereka besar dan kuat? Karena mereka punya kedekatan dengan banyak tokoh. Tapi ini untuk Sabilillah, ini bukan untuk organisasi kemasyarakatan seperti pemuda Pancasila, Lindu Aji. Bukan seperti itu. Ini lebih kepada menjaga sejarah, menjaga nama-nama ulama dalam artian ini Bani Wali Songo. Seperti itu. Konteksnya berbeda. Lindu Aji saja itu misalkan anggotanya, ya kan, ada masalah, dikonek datang itu Lindu Aji. Mereka siap bergerak dengan kondisi apapun, itu siap. Ini ada satu pernyataan dari Gus Faris Buntet, adiknya Gus Abbas. Apa pernyataannya soal Laskar Sabilillah? Ini dia. Itu bagus sekali menurut saya. Bagus sekali. Laskar Sabilillah ini menurut saya bagus sekali. Bagus sekali. Apalagi melihat beberapa programnya ya yang pernah saya tahu gitu kan. Pertama adalah tentang pelurusan sejarah. Kemudian penataan kehidupan sosial beragama untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam. Menurut saya ini harus disupport. Dan itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Walaupun saya sendiri tidak terlibat di dalamnya, karena memang Mas Abbas tidak melibatkan saya. Nah, saya juga ya sadar diri lah ya, karena memang posisi saya yang katakanlah masih tercatat sebagai salah satu salah satu pengurus di partai sebagai Dewan Suro. Saya sadar diri lah. Maka yang dilibatkan kan adik saya Ismet. Adik saya kan nggak berpolitik. Ismet itu kan tidak berpolitik. Nah itu tidak saya mewajarkan sekali tentang tidak dilibatkannya saya. Tetapi saya sangat mendukung sekali karena memang Laskar Sabilillah ini luar biasa menurut saya. Bagus sekali. Bahayanya pembelokan sejarah itu terasanya nanti Kang Hanif di generasi di bawah kita, di mana generasi di bawah kita itu tidak akan mengenal sejarahnya. Nah, bagaimana mungkin bangsa ini bisa maju kalau masyarakatnya tidak mengenal sejarah? Satu, yang kedua, generasi yang tidak mengenal sejarahnya itu akan kehilangan jati diri. Nah, seperti itu. Maka saya sangat mendukung sekali dengan. Nah, sebagai orang yang di luar Laskar Sabilillah, saya sih menganggap itu hal biasa ya. Dalam sebuah organisasi kan biasa. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ya itu biasa lah. Dan kelihatannya Gus Abbas sendiri juga ya enjoy saja. Alhamdulillah. Ya, bahkan pernah saya menanyakan itu kepada beliau ya. Ini gimana Gus? Saya bilang kok ada yang keluar. Kata Gus Abbas jawabnya enteng. Ya namanya organisasi ya biasa lah hal seperti itu. Cuman sebagai orang yang di luar Laskar Sabilillah, saya malah justru mempertanyakan orang yang keluar ini kenapa harus dipublish. Ya kalau mau keluar saja. Kalau menganggap Laskar Sabilillah itu tidak satu ide dengan dia,
atau tidak satu jalan pemikiran dengan dia, ya silakan keluar saja dan silakan bergerak sesuai dengan idenya dia gitu. Tanpa harus ke laskar sabilillah. Jadi menurut saya itu hal biasa dalam sebuah organisasi, ada yang keluar, ada yang masuk, itu hal biasa. Saya tidak tahu pasti ya. Ya kalau saya sih membaca mungkin hanya karena Laskar Sabilillah sudah dianggap tidak seide dengan dia gitu saja. Tidak seide dengan mereka, sudah tidak satu pemikiran dengan mereka, dan itu hal biasa dalam sebuah organisasi. Ya, saya sendiri kan aktif di Gerakan Pemuda Ansor ya. Ketika menghadapi hal seperti itu ya enjoy saja. Apalagi Mas Abbas yang lebih berpengalaman daripada saya. Dan kelihatannya juga Mas Abbasnya enjoy saja, tidak ada masalah. Dan bahkan semua anggota Laskar Sabilillah pun ya enjoy. Tidak pernah membahas soal itu kalau ngobrol dengan saya. Ya kita saling support saja. Saling support saja ya. Kalau bicara tentang perbedaan pendapat ya pasti ada Kang Hanif ya. Antara saya dengan Gus Noval, antara saya dengan Gus Abbas pasti ada. Tetapi kemudian itu tidak jadi masalah. Kita tetap saling mensupport dan saling menjaga. Karena bagaimanapun kita sudah punya ranah dan lahan sendiri-sendiri ya. Maka kita saling menghormati saja. Sama sekali kalau beliau tidak berpolitik, sama sekali. Sama sekali. Tidak pernah berpolitik. Kalaupun beliau itu mensupport saya atau mensupport Nuning, sekali lagi saya tegaskan bukan berarti Gus Abbas ini PKB atau bukan berarti Gus Abbas ini Golkar, tidak. Tapi karena memang posisinya beliau sebagai kakak laki-laki terbesar yang di hari ini menjadi orang tua bagi saya dan bagi Nuning, ya saya kira itu satu kewajaran ketika beliau mensupport saya dan mensupport adiknya Nuning. Nah, ada lagi nih adik saya dua ini yang ASN ya, 3 lah. Adik saya ini ASN 3. Ya beliau juga mensupport adik saya yang ASN. Karena memang orang tua harus seperti itu. Tetapi sekali lagi bukan berarti Gus Abbas ini berpolitik. Tidak sama sekali.